tutorial aplikasi SPSS. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi IT komputer perangkat SPSS. Baik, yang uji pertama itu validitas. Jadi kita masukkan dulu datanya. Ini data dari Excel, kita kopas aja langsung ke SPSS. Masih seperti ini ya. Lanjut kita ke variable view untuk mengubah nama sesuai yang ada di video ya. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 ya. Lalu measure-nya kita ubah menjadi scale. Jika sudah, langsung ke data view dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk uji validitas, kita bisa langsung ke analyze, lalu ke correlate dan bivariate, lalu kita pindahkan datanya ke variabel. Ini data untuk variabel 1 ya. Setelah itu jangan lupa centang yang seperti di video, lalu klik OK, dan ini dia hasilnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid ya. Dan ini untuk hasil variabel 2 yang caranya sama seperti variabel 1 tadi. Untuk uji reliabilitas, kita masih memakai data yang sama, lalu klik analyze, terus scale, lalu reliability analyze, lalu kita masukkan ke bagian items untuk variabel satunya ya. Terus kita pencet statistik, terus centang bagian scale if item delete. Setelah itu langsung klik continue, lalu pastikan ini alpha ya, klik OK. Nah, hasilnya sudah. Secara umum reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,7, dan di sini kita dapat 0,8, artinya data reliable ya. Dan ini untuk variabel kedua juga kita dapat di atas 0,7 yang artinya data reliable ya. Oke, sekarang kita lanjut ke uji korelasi. Nah, di sini kita masuk dulu ke Excel ya buat cari jumlah responden yang ada. Nah, kita di sini salin dulu untuk X-nya, variabel X-nya, lalu kita salin. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Di sebelah sini ya, kita pisahkan antara variabel X dan Y-nya. Nah, lalu kita ke Excel lagi untuk mencari variabel Y-nya. Kita salin. Nah, kita lalu simpan di sini ya, di sebelah variabel Y-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view. Kita ganti namanya jadi variabel X dan variabel Y. Nah, setelah itu kita ganti desimalnya menjadi 0 keduanya ya. Lalu kita ganti juga measure-nya jadi scale. Lalu label namanya kita ganti dengan judul makalah kita. Variabel S-nya digital dan variabel Y-nya adalah wajib pajak. Oke, setelah itu kita masuk ke data view lagi. Kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate, private,
lalu kita pindahkan yang X-nya dan Y-nya ke sampingnya lagi, lalu kita checklist ya ininya sesuai dengan yang di video, lalu oke. Nah di sini sudah ada hasilnya ya, berdasarkan nilai signifikansi. Nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,5, berarti terdapat korelasi yang signifikan. Nah dilihat dari hasil yang telah kita peroleh 0,01, maka terdapat korelasi yang signifikan. Setelah itu kita lanjut ke uji normalitas yang histogram. Nah dengan tata yang tadi ya, kita masuk ke analyze, lalu kita masuk ke regression. Nah kita di sini bedakan ya, yang dependent itu variabel kita pindahkan yang wajib pajak, lalu yang independent variabel X digital, lalu kita ke plot ya, kita checklist histogram dan normalnya, lalu continue. Setelah itu oke. Nah lalu di sini sudah ada hasilnya ya, yang artinya berdasarkan uji normalitas yang dilihat dari tabel pada grafik normal plot, sebaran data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut terdistribusi normal. Nah dilihat yang kita uji ya, garis itu sudah mengikuti diagonal, yang artinya terdistribusi normal. Lalu kita lanjutkan ke uji normalitas yang Kolmogorov-Smirnov, yang masih memakai data yang tadi ya, cuman bedanya kita di sini memakai regression. Lalu kita ke linear, masih sama yang seperti tadi. Nah di sini bedanya kita mengklik save, lalu kita checklist yang understand, kita continue, kita oke. Hasilnya sama saja, cuman kita memakai cara yang berbeda. Nah di sini hasilnya juga sama seperti yang tadi. Nah ada sebaran ini yang mengikuti garis diagonal, itu artinya terdistribusi normal. Setelah uji itu selesai, kita ke data view dan tampilannya akan seperti ini. Ada res per 1 seperti itu, lalu kita selanjutnya ke non-conformities, legacy dialog, sama satu sampel. Nah di sini yang paling bawah kita pindahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah di sini ada hasil datanya seperti ini.